Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 210 Nasihat. Pada hari itu, di suatu hutan di pegunungan Vermilion Bird, sebuah kejadian aneh terjadi. Dua suara laki-laki dan perempuan terdengar naik turun dan terus-menerus bergema. Kadang-kadang tajam, kadang-kadang dalam. Kadang-kadang seperti teriakan 100 burung yang bersamaan, kadang-kadang seperti auman harimau yang ganas ke langit. Itu berlangsung selama setengah hari. Beruntung, tidak ada seorang pun yang melewati tempat itu atau jiwa mereka akan tercerai-berai karena ketakutan dan mereka tidak akan mampu lagi mengurus diri sendiri, dan sejak saat itu menjadi orang cacat yang menderita hemiplegia. Di dalam hutan, mayat Sangguan Yue, Sangguan Tian, dan Sangguan Ya sudah tidak ada lagi. Mengenai kemana mereka pergi, tentu saja, mereka ditangani oleh Chu Feng. Tentu saja, energi sumber mereka diserap oleh Egi. Tubuh bagian atas Chu Feng telanjang dan dia berbaring di atas rumput. Dalam pelukannya ada Surou, seorang wanita cantik yang menawan. Pada saat itu, di tubuh Surou yang putih, lembut, dan halus, bahkan ada pakaian pengantin berwarna merah. Bila angin sepoi-sepoi bertiup, gaun merahnya sesekali terangkat dan nyaris tak terlihat kakinya yang lurus dan panjang, seputih salju, serta puncak kembarnya yang bulat, halus, namun kencang sangatlah menarik. Namun, yang paling menarik adalah penampilan Surou yang menawan. Mungkin hanya dalam pelukan orang-orang yang dicintainya, wanita sekuat itu bisa bersikap begitu manis. Adapun sejauh mana, dia seperti anak kecil yang patuh bersandar pada pelukan Chu Feng. Dia bahkan menggunakan jari-jarinya yang panjang dan halus untuk menggambar lingkaran di dada Chu Feng. Baiklah, saatnya bangun. Kalau tidak, saat Mei kecil bangun dan melihat kita seperti ini, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Setelah beberapa saat, Surou dengan lembut mendorong Chu Feng menjauh. Namun, satu kata tertulis di wajahnya yang menawan. Keengganan. Kalau begitu, mari kita lakukan bersama. Chu Feng menunjukkan semua giginya sambil tersenyum dan berkata, "Tidak, Mei kecil masih muda dan kamu tidak bisa menyentuhnya." Melihat itu, Surou dengan keras mencubit lengan Chu Feng. "Haha, bercanda saja." Chu Feng terkekeh lalu bangkit untuk mengenakan pakaiannya. Sambil mengenakannya, dia berkata, "Untuk saat ini, jangan beritahu siapapun tentang aku sebagai spiritualis dunia jubah abu-abu. Bahkan kepada Mei kecil." Surou membantu Chu Feng mengikatkan pakaiannya dan menganggukkan kepalanya dengan manis. "Juga, aku akan menikahi kalian berdua, tetapi tidak akan terlalu cepat. Dari caraku, Chu Feng, melakukan sesuatu, sudah ditakdirkan bahwa aku akan memiliki banyak musuh. Jadi, meskipun aku masih merasa bahwa aku tidak cukup kuat, aku mengerti." Surou pertama-tama menutup mulut Chu Feng dengan ringan, lalu seperti seekor burung kecil yang bergantung pada seseorang, dia masuk ke pelukan Chu Feng dan mengambil wajahnya yang menawan dan menempelkannya erat-erat ke dada Chu Feng dan berkata, "Tidak peduli berapa lama kamu akan menunggu, aku akan menunggumu. Aku akan menunggumu untuk menikahi kami para saudari." Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng juga tersenyum bahagia. Dia membuka lengannya dan memeluk erat si cantik dan menikmati cinta yang terpendam dalam waktu singkat. Ketika Chu Feng dan Surou, dua sejoli itu, tak terpisahkan di pegunungan Vermilion Bird, semua orang di kota Vermilion Bird merasa cemas. Mayat keluarga Sangguan berceceran di mana-mana di luar kediaman penguasa kota. Darah mewarnai tanah menjadi merah, dan terutama saat matahari terbenam di barat, karena darah disinai oleh sinar matahari, warnanya tampak semakin merah dan benar-benar menakutkan setelah dilihat. Dengan sekali pandang, mereka akan ketakutan setengah mati. Seorang bangsawan pengecut melewati tempat itu dan dia bahkan langsung kehilangan kesadaran karenanya. Namun, itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kediaman keluarga Sangguan. Di tempat itu, darah benar-benar membentuk sungai. Pada hari itu, 13.241 anggota keluarga Sangguan semuanya terbunuh dan tidak ada satupun makhluk hidup yang tersisa. Tidak seorang pun tahu siapa orang yang melakukan itu, tetapi mereka tahu bahwa dia adalah seorang spiritualis dunia jubah abu-abu. Dia bahkan memiliki nama yang terkenal, Tuan Jubah Abu-abu. Di dalam aula utama kediaman penguasa kota, Su Hen sedang duduk di kursi untuk memimpin. Sulong dan para tetua lainnya dari kediaman penguasa kota semuanya berkumpul di tempat itu. Kegelisahan memenuhi wajah mereka, tetapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak hanya khawatir pada Surou dan Sumei, mereka bahkan lebih khawatir pada Tuan Jubah Abu-abu. Lagi pula, Tuan Jubah Abu-abu memberitahu Su Hen di depan orang banyak bahwa dia punya utang yang harus diselesaikan dengannya. Jadi, Su Hen sangat khawatir. Terutama setelah keluarga Sangguan dicuci darah, dia benar-benar khawatir apa yang akan dilakukan Tuan Jubah Abu-abu terhadap keluarga Su. "Tuanku, tuanku." Tiba-tiba, dalam ketakutan dan kepanikan total, seorang penjaga masuk. Apa yang terjadi? Ketika mereka melihat itu, semua orang di aula berdiri dengan hikmat seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar.
Tetesan keringat yang sebesar kacang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalir di dahi mereka. Mereka kembali. Setelah mengucapkan kata-kata itu, penjaga itu menunjuk keluar aula utama. Setelah melihat ke arah itu, semua orang tidak dapat menahan rasa gembira. Mereka melihat Surou yang mengenakan pakaian pengantin berjalan perlahan menuju aula utama sambil menggendong Sumei yang kehilangan kesadaran. Kakak, kalian berdua baik-baik saja. Ini hebat. Melihat itu, Sulong sangat senang dan dia segera menghampiri dan mengambil Sumei dari tangan Surou. Kemudian, dia dengan penuh kasih memeriksanya karena dia takut Sumei terluka. Ruer, kalau begitu, lalu bagaimana dengan Tuan Jubah Abu-Abu? Bagaimana dengan Sangguan Yue? Apa yang terjadi padanya? Su Hen juga berjalan mendekat, tetapi dia tidak benar-benar khawatir dengan putrinya sendiri. Dia hanya dengan hati-hati mengalihkan pandangannya keluar. Ini untukmu dari Tuan Jubah Abu-Abu. Surou tidak menjawab. Dia hanya memberikan selembar kertas terlipat kepada ayahnya. Aku lelah, jadi aku akan istirahat. Setelah memberikan kertas itu pada Su Hen, Surou pertama-tama melirik Su Hen dengan pandangan kesal sebelum berjalan menuju kamarnya sendiri. Su Hen tidak banyak bicara saat menghadapi kejadian itu. Bagaimanapun, hari ini, dia salah. Demi melindungi fondasi keluarga Su, dia hampir saja merenggut kebahagiaan kedua putrinya. Meskipun menodai kota burung Vermilion dengan darah oleh Tuan Jubah Abu-Abu yang datang dan membasmi keluarga Sangguan merupakan nasib buruk, pada kenyataannya, dia tidak merasa itu adalah hal yang buruk. Setidaknya Tuan Jubah Abu-Abu membantunya menghabisi musuh besar. Setelah mengetahui bahwa Surou dan Sumei aman dan sehat, semua orang di kediaman penguasa kota mendidih karena berdiskusi. Meskipun, di permukaan, kota burung Vermilion menghadapi bencana berdarah, kediaman penguasa kotanya sama sekali tidak terluka. Jadi bagi mereka, itu benar-benar sesuatu yang layak dirayakan. Bahkan jika Istana Pangeran Qilin menyelidiki karena keluarga Sangguan memiliki hubungan dengan Istana Pangeran Qilin, itu tidak akan melibatkan keluarga Su. Selain itu, keluarga Sangguan yang tidak penting tidak layak bagi Istana Pangeran Qilin untuk menimbulkan permusuhan dengan seorang spiritualis dunia Jubah Abu-Abu. Ketika Su Hen kembali ke istananya sendiri saat hari sudah larut malam dan semua orang terdiam, dia berdiri di dekat jendela dan menatap bulan yang terang di luar. Hatinya sangat gelisah. Sampai sekarang, dia tidak punya keberanian untuk membuka kertas yang ada di tangannya. Dia tidak berani melihat apa yang tertulis di dalamnya. Namun, melarikan diri bukanlah jalan keluar dan Su Hen sangat memahami alasan itu. Jadi, dia perlahan-lahan menutup matanya. Pertama, dia menarik napas dalam-dalam selama beberapa saat, lalu dia membuka matanya dan juga membuka kertas itu. Ketika dia melihat isi kertas itu, wajahnya berubah beberapa kali. Kadang-kadang hijau, kadang-kadang ungu, kadang-kadang gembira, kadang-kadang cemas. Setelah beberapa lama, dia menghirup udara dingin dan kebahagiaan serta kesedihan muncul di wajahnya. Meskipun hanya ada beberapa kata sederhana di kertas itu, namun ia mengungkapkan banyak makna. Jika kau berani menikahkan Surou atau Sumei dengan orang lain, keluarga musuh akan menjadi yang berikutnya yang akan dimusnahkan.